Uganda menjadi salah satu negara dengan tingkat kesuburan wanita tertinggi di dunia. Di negara ini, wanita yang sudah menikah bisa melahirkan setidaknya 5-6 anak. Kebanyakan mereka berasal dari pernikahan di bawah umur. Berdasarkan penelitian dari UNICEF, saat ini Uganda memiliki sekitar 5 juta pengantin wanita yang menikah di bawah umur. Bahkan, terdapat juga pasar yang menjual gadis perempuan untuk dinikahkan, terutama di daerah pedesaan Uganda. Para gadis tersebut dibeli dari keluarga mereka dan ditukarkan dengan mahar, seperti hewan berupa kambing dan sapi. Hal demikian terjadi pada salah satu seorang wanita bernama Mariam Nabatanzi. Mariam Nabatanzi adalah seorang wanita yang mendapatkan julukan Mama Uganda. Julukan tersebut diberikan karena Mariam adalah wanita paling subur di dunia. Bagaimana tidak, di usianya yang menginjak 40 tahun, ia sudah melahirkan 44 anak dari seorang pria yang sama. Mariam dan anak-anaknya tinggal di sebuah desa yang berjarak sekitar 50 km di sebelah utara Kampala. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan 4 kamar yang hampir tidak berperabot. Dan ini adalah kisah Mariam Nabatanzi. Bagaimana ia bisa memiliki banyak anak dengan posisinya yang hanyalah single parent semenjak ditinggal suaminya kabur begitu saja. Sejak lahir, Mariam sudah hidup menderita. Ibu kandungnya meninggalkannya begitu saja sejak usianya masih menginjak 3 hari. Setelah ayahnya menikah lagi, Mariam bercerita bahwa ibu tirinya menghabisi semua saudara kandungnya sampai tewas, yaitu dengan mencampurkan serbuk kaca di makanan mereka. Namun hanya Mariamlah yang selamat karena saat itu ia sedang berkunjung ke kediaman sahabatnya. Namuleta waka, tata mama nasekule mmere, ecupa. Setelah Mariam menginjak usia 12 tahun, ayahnya kemudian menjualnya kepada seorang pria yang jauh lebih tua darinya, yang menjadi ayah dari ke-44 anaknya saat ini. Mariam mulai melahirkan anak pertamanya di usianya yang masih 12 tahun. Pertama melahirkan, Mariam langsung memiliki bayi kembar 3, yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Total, Mariam menjalani persalinan sebanyak 15 kali, yaitu 4 kali melahirkan bayi kembar 2, masing-masing 5 kali untuk kembar 3 dan kembar 4, dan untuk kehamilan terakhirnya, Mariam hanya melahirkan seorang anak. Dari total persalinan tersebut, Mariam pernah merasakan kehilangan 6 orang anaknya. Ke-6 anak Mariam yang meninggal tersebut masing-masing disebabkan karena penyakit jantung dan malaria, serta kelalaian yang dilakukan saudara Mariam saat mencoba mengasuhnya. Semenjak menikah, Mariam tidak pernah merasakan cinta di dalam rumah tangganya. Suaminya merupakan pria yang sangat keras dan tidak bertanggung jawab. Dia memiliki 5 istri dan Mariam adalah istri yang terakhir. Mariam bahkan sering melarikan diri, namun ayahnya selalu membawanya kembali ke suaminya. Karena jika Mariam pergi, ayahnya tidak akan sanggup untuk mengembalikan mahar yang dulu diberikan. Kubente bazireta ndaba ne sente ze bamuwa bazimuwa ndaba nenze kimmanyi taata wange ye yanfumbiza siwe yagalirangamu okuva obuto paka kati. Bahkan suaminya juga sering membawa perempuan dan istri barunya untuk tinggal bersama Mariam dan anak-anaknya di rumah mereka. Mariam juga disuruh untuk memasak, bahkan mencuci baju-baju dari istri suaminya. Di usia Mariam yang menginjak 37 tahun, suami Mariam menjual rumahnya dan membawa pergi semua uangnya, meninggalkan Mariam dan semua anak-anaknya begitu saja. Bahkan saat itu Mariam sedang mengandung anak terakhirnya. Mereka kemudian pergi mengunjungi orang tua dari suaminya tersebut demi mencari tempat berlindung. Mariam juga berusaha untuk mencari ibu kandungnya yang tega meninggalkannya begitu saja sejak lahir. Namun yang ada, Mariam diusir begitu saja dan dilarang untuk memanggilnya ibu. Hal itu dikarenakan suami barunya tidak boleh tahu jika ia pernah menikah dan memiliki anak. Ya Allah, ya mama nanzala. Mariam bisa dikatakan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ia bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan semua anak-anaknya karena tidak sanggup lagi menanggung semua beban sendirian.
Namun hati nuraninya sebagai ibu tidaklah tega untuk pergi begitu saja. Anak-anaknya bahkan pernah merasakan sulitnya tidak memiliki makanan, tidur di jalanan hingga berjalan sejauh 50 km sampai akhirnya mereka bisa menemukan rumah ini. Ya, di rumah yang lebih mirip asrama ini tinggallah puluhan anak Maryam. Dalam satu kamar terdapat beberapa kasur bertingkat. Mereka tidur secara berkelompok. Satu kamar diisi sekitar 15 anak yang harus rela berdesak-desakan. Satu ranjang akan diisi oleh 2 hingga 3 orang anak. Hanya Maryam saja yang tidur sendirian di kamarnya. Mereka hanya memiliki satu televisi sebagai hiburan dengan sofa yang sebagian besar sudah rusak. Sebagian besar Maryam memberikan nama anak-anaknya dari nama-nama aktris dan aktor film Nollywood saat ia menonton televisi. Dibandingkan dengan saudara, mereka justru terlihat sebagai teman. Anak yang paling tua berusia 25 tahun dan yang termuda berusia 5 tahun. Anak-anak yang tertua kebanyakan sudah menikah dan turut tinggal bersama di sebuah ruangan yang berbeda, yang berada di sebelah rumah mereka. Sehingga tidak hanya dengan anak-anaknya saja, Maryam juga hidup bersama dengan cucu-cucunya. Dan mungkin yang akan menjadi pertanyaan adalah, mengapa Maryam bisa melahirkan banyak anak? Pada saat usianya menginjak 18 tahun, Maryam pergi ke rumah sakit agar ia bisa berhenti mengandung. Dokter kemudian memberitahukan bahwa Maryam memiliki banyak sel telur sehingga mustahil untuk menghentikan kehamilannya. Dokter yang ada justru menyarankan informasi yang salah kepada Maryam, yaitu terus mengurangi jumlah telur yang ia miliki dengan mempunyai banyak anak. Hal itu dikarenakan Maryam memiliki kelainan genetik yang disebut hyperovulasi yang melepaskan lebih dari satu telur atau ovum dalam satu siklus. Sehingga secara signifikan ia akan terus melahirkan bayi kembar 2, 3, bahkan 4. Karena jika tidak, tumor bisa terbentuk di rahimnya dan bisa membunuhnya. Maryam tumbuh dan besar dengan menjadi seorang Muslim, sedangkan suaminya adalah seorang Kristen, sehingga sebagian dari anak-anak mereka memilih beragama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Maryam bekerja secara serabutan dan melakukan apa saja untuk menghidupi keluarganya. Ia bisa menjadi penata rambut, penjahit, atau pengumpul barang bekas untuk dijual kembali. Namun, pekerjaan utamanya adalah sebagai penjual ramuan atau obat-obatan dengan klaim sebagai obat kesuburan atau mengatasi kemandulan. Meskipun Maryam adalah seorang Muslim, Maryam juga bekerja dengan menjual minuman beralkohol. Setiap harinya, Maryam akan menghabiskan 25 kg tepung jagung untuk memastikan semua anak-anaknya memiliki gizi yang cukup. Mereka sangatlah jarang mengkonsumsi ikan dan daging. Maryam memiliki keinginan besar, yaitu ingin semua anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sekolah. Salah satu putri tertuanya bahkan sudah menjadi seorang perawat. Namun sayangnya putrinya tersebut tidak ada inisiatif sama sekali untuk membantu ibunya. Bahkan putrinya pergi begitu saja ke Rusia untuk bekerja. Maryam juga bercerita selama pandemi COVID-19, banyak anak-anaknya yang tidak sengaja mengandung. Di kehidupan yang serba keras ini, Maryam berharap bisa memutar kembali waktu ke masa lalu, di mana ia tidak ingin menikah muda dengan orang yang sama sekali tidak ia cintai. Ia juga berharap bisa mengenyam pendidikan agar tidak merasakan susahnya hidup seperti saat ini. Namun Maryam tidak pernah menyesali melahirkan anak sebanyak ini, dan ia terus berharap agar bisa membahagiakan mereka semua. Maryam juga tidak ingin kisahnya terulang kembali kepada anak-anak perempuannya. Ia pun berharap bahwa mereka bisa menempuh pendidikan terlebih dahulu dibandingkan menikah muda.